karena nama membawa pengaruh, karena nama adalah doa. Alhamdulillah, karena oleh pertolongan dari Allah, syarat melawatan dan gula minimal nyare otangan gempang. Neka mon agele biasa banyak otanga, jen santak begele jen banyak otanga. Tapi walaupun banyak hutangnya, mayoritas yang hadir di sini, masya Allah, wajahnya selalu gembira, wajahnya selalu tenang, karena semua yakin ada Allah yang maha memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang sama-sama kita ta'zimi Al-Mukarram Kiai Haji Muslih Adnan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, senantiasa diberikan kesehatan, agar kita senantiasa mendapatkan barokah dari ilmu dan akhlaknya. Kepada yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tadi waktu pertama saya hadir ke sini, ada salah seorang bapak-bapak nanya ke saya, bisa Madura atau enggak? Kenapa? Karena di sini mayoritas kebanyakan orang Madura. Jadi ini saya minta persetujuan ngangkui Madura napa bahasa? Bahasa napa Madura? Ini kok ndak sinkron ini suaranya. Saya itu paling takut kalau disuruh ngomong Madura. Paling takok pakon benta Madura. Nah, apa mak takok pakon benta Madura? Karena mulai dari keni sareng almarhum Pak Gula naka pemondok tepak kiaina orang Jebeh. Pertama saya mondok di pondok pesantren Darussolah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Memang beliau cakap pandai benta Madura, Abu Debu Madura. Tapi di dalam mulang kitabnya maknanya menggunakan bahasa Jawa. Terakhir saya mondok di pondok pesantren Wali Songo di daerah Banyuwangi asuhan Kiai Haji Abdul Aziz. Nah ini jensaraan boleh benikun jebe tapi osing. Nah akhirnya begitu gula peleman dari pondok depak compok benda besar pada yang gebang, mayoritas penduduk bahasa Madura, malah jensaraan boleh ketimbang Jember. Nah suatu saat pernah saya kedatangan tamu di dalam ajaran agama Islam
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, neka lebur bunga ngormaten tamoy. Nah karena gula neka termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ketika ada tamu, makanan yang ada saya keluarkan. Begitu makanan ini sudah siap semua, terus saya ngomong sama si tamu ini, mari silahkan makan pak. Neng orang neka diem. Ketepaan tamu ya orang Madura toto. Oni ngempian ke Madura toto. Orang Madura saya tak ngerti bahasa. Jadi gula meker mas. Ini kan ndak enak. Orang abenta tak esaoten kan pada bayi abenta sareng orang bui. Akhirnya setelah tamu ini kapleman, gula pas atanya ke kanca gula tepak di kanca Ustad, bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya Ustad, tadi saya kedatangan tamu orang Madura nggak ngerti bahasa Indonesia. Oh gampang, kamu kalau kepingin nyuruh orang makan pakai bahasa Madura, kamu tinggal bilang nyara adeer. Sampean ndak bohongi saya Ustad, kan gula tak kok eco-koco nama orang tak ngerti. Saya ini kan Ustad, masa saya mau bohong? Karena memang syarat jadi Ustad, syarat jadi kiai, neka tak oleh lecehkan. Mon beda Ustad, beda kiai lecehkan, neka Ustad tak beres, kiai tak kena. Karena tak oleh lecehkan. Nah setelah gula pleman dari dalam Ustad, alhamdulillah kedatangan tamoi pole kanca hikmontuk edarusolah orang rambi puji. Kan orang Jember mereka mayoritas istimewa, ngerti Madura, ngerti Jawa, ngerti bahasa. Karena tepak kanca tibi serabu, gula pas nemu enggak, bekto hikmontuk gula neka diajarin satu kaidah yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi umpama empian maca Al-Quran kekelgeen, terpenter maca Al-Quran, terlancar maca Al-Quran gempang, peistiqomah maca benare, asalah kekelgeen bit-abit jadi lancar. Nah pada gula neka kan tak penter benta Madura, terpenter benta Madura betekade pon. Urusan kelero, urusan lopot di budi, deki beda saya ngengaaki. Jadi begitu tamoy dateng tepak kanca, deeran keluar lagi boleh niat ngormaten tamoy, pas niat ngamalaki ilmu gula pas ngocak, nyara ada kak, bukan cana gulanya kan langsung tak kerja. Kok pinter kamu ngomong Madura sekarang? Karena mulai lambat tak pinter bentar Madura. Iya mas, saya belajar sedikit-sedikit gimana bahasa Madura saya, bagus atau tidak. Oh Maduranya kamu bagus, cuma ada sayangnya sedikit. Loh apa sayangnya? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu yang kasar berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer nyara abeduk. Nah kelero naden gula, mak gula tak tanya boleh ke kanca gula saya Ustad neka. Malang tidak dapat ditolak. Setelah dapat beberapa hari dari kepulangan teman saya ini, gula neka kedatangan tamoy agung, tepak kancana almarhum Pak Gula Kiai Raja, Rabu sareng mak nyai sareng lorah. Karena beda tamoy agung, teroleh barokana kiai, maka deeran seistimewa neka keluar kabi. Setelah deeran pon rantah, gula niat ngamalaki ilmu anyar, gula pas ngocak nyara abeduk kiai. Empon parepata kiai langsung mancelak. Mak pentel bencong benta Madura aja rekak mah. Jadi mon malam semangken
apabila di dalam ucapan bahasa Madura saya beda kalimat saya kasar, beda kalimat saya tak tepat, epor campur sarang bahasa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira mau atau tidak memaafkan saya? Mau atau tidak? Kamsya, kamsya. Oning ngempian ke kamsya. Ma oning ke kamsya, orang Cina kepi pola dengan. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Oni ngempian ke Cina gado-gado. Cina gado-gado neka pak na Cina, embuk na jebe, pak na Madura, embuk na Cina, nemon dan gula pak gula Cina, embuk gula Cina, jadi gula 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena Cina orisinil, maka di malam hari ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok, beda setong bida antara saya dengan seluruh jamaah yang hadir malam hari ini. Beda seoning, napa bidana? Apa bedanya? Urusan merepat, urusan mata. Merepat gula sipit, pedi, keni, cili. Tapi merepat hadirin hadirat saya hadir malam semangken neka masya Allah let bulet berlever tengken teng din ratin neka empian reng lake beri naoning rahasia. Ada satu rahasia, orang bini neka paling lebur kebeleradin, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan, tapi bunga kebeleradin. Saya oleh almarhum bapak saya dikasih nama Wi Chin Hai. Saya napa coba? Bagus atau jelek? Jek ngocak coba selameti nyaman ya. Tapi lebih bagus lagi, setelah almarhum bapak saya masuk Islam, bapak saya asalnya agamanya Katolik, ibu saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Nah, setelah beliau memeluk agama Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Islam, termasuk di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian menjadi orang Islam neka cek ngah setengah cek kung nanggung pak ongku pemantep. Karena zaman semangken neka banyak orang Islam na Islam KTP, derma Islam KTP neka kapi orang Islam oning senamana abejeng yang namanya sholat wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman sekarang 5 hari belum tentu 1 kali sholat. Makanya man corona tak lekas nyengke, karena umat Islam meler tanda abejeng. Padahal semua ini hafal ayatnya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Siapa yang sungguh-sungguh istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menjaga sholat 5 waktunya, istiqomah mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah jamin 2 hal. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju'. Kalau saat ini kita diuji dengan kesulitan ekonomi, bingung yang mau dimakan susah, hutangnya banyak, tidak tahu bagaimana cara melunasinya, ekonominya seret, mau makan bingung, maka tidak ada pilihan lain kecuali perbaiki ibadahnya, perbaiki sholatnya, dekatkan diri kita kepada Allah, karena janji Allah at'amahum min ju', beliaulah langsung yang akan memberikan rizki yang barokah kepada kita. Yang kedua, wa amanahum min khauf,
Kalau saat ini hati kita gelisah, khawatir karena ada orang-orang yang merencanakan kejahatan untuk kita, merencanakan kezaliman kepada kita, ingin menyaksikan kejatuhan kita, takut, khawatir, gelisah, maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, dekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah berjanji kepada kita, wa amanahum min khauf, diberikan rasa tenang, diberikan rasa aman di dalam hati kita dari berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan. Nah, setelah almarhum Pak Gule masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk di dalam urusan memberikan nama kepada anak. Gule sarang almarhum Pak Gule beri nama Wi Chin Hai. Saya napa coba? Saya. Tapi setelah masuk Islam, beliau kasih nama saya Muhammad Nasrullah. Saya napa coba? Saya cocok tepak adu kenamana orang Islam, karena zaman semangken neka banyak orang Islam mon di anak merasa tak pede beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto, lahir bulan Februari beri nama Febrianto, tepak lahir bulan Maret pas posang beri nama siapa, akhirnya beri nama Marto. Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad itu artinya manusia terpuji, Nasrullah itu artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena nama membawa pengaruh, karena nama adalah doa, alhamdulillah, karena oleh pertolongan dari Allah, saat melarata dan gula minimal nyare otangan gempang. Neka mon agele biasana banyak otanga, jen santak begele na jen banyak otanga. Tapi walaupun banyak hutangnya, mayoritas yang hadir di sini, masya Allah, wajahnya selalu gembira, wajahnya selalu tenang, karena semua yakin ada Allah yang maha memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Ustadz MC membuka pengajian ini dengan satu ayat surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diperintahkan kepada dirimu untuk melapangkan sebuah majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan hidupmu. Maksud dari ayat neka menurut ulama tafsir adalah apabila ada orang yang mengajak diri kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk hadir di majelis sholawat, untuk hadir di majelis zikir, maka datanglah, ramaikan, makmurkan, insya Allah Allah akan memakmurkan dan melapangkan kehidupan kita. Naneka beda setong hadis qudsi, di mana terjadi percakapan antara Allah dengan para malaikatnya. Seka dimma para malaikat neka melaporkan kepada Allah tentang perilaku hamba Allah yang sedang berkumpul berzikir kepada Allah. Umpama neka kejadiannya malam semangken, neka daerahnya namanya apa? Gebang Tunggul. Malaikat neka lapor ke Allah, ya Allah, pada malam hari ini di daerah Gebang Tunggul ada sekumpulan manusia sedang berkumpul, semuanya sama-sama memuji Engkau, semuanya sama-sama bersolawat kepada kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya sama-sama memohon ampunan kepada Engkau, semuanya sama-sama memohon bermunajat kepada Engkau. Maka Allah bertanya kepada para malaikatnya, wahai para malaikat, kira-kira yang hadir pada malam hari ini, jamaah Gebang Tunggul ini, ada atau tidak yang pernah melihat surgaku? Kira-kira empian beda saya pernah ngabes wargana Allah, beda saya pernah ngabes wargana Allah.
mon beda saya ngocak pernah gula takok langsung berkah. Malaikat menjawab, sobung ya Allah, tidak ada satupun yang pernah melihat surgamu ya Allah. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, kalau seandainya ada satu saja yang pernah melihat surgaku, kira-kira apa yang akan terjadi kepada mereka? Dijawab oleh para malaikat, ya Allah, umpama seandainya ada satu saja salah seorang jamaah yang hadir pada malam hari ini pernah melihat surgamu, maka sepanjang hidupnya dia akan melakukan ibadah, tidak akan melakukan pekerjaan lain selain ibadah kepada engkau, karena saking kepinginnya, saking terona masuk ke dalam surgana Allah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahai malaikat, kira-kira jamaah yang hadir malam hari ini ada atau tidak yang pernah melihat nerakaku? Beda saya pernah ngabes neraka na Allah, beda saya pernah ngabes neraka na Allah. Ketondu beniu mae tanya sobung suarana. Dijawab oleh para malaikat, tidak ada ya Allah. Maka Allah kembali bertanya, kira-kira kalau seandainya ada satu saja yang pernah melihat nerakaku, apa yang akan terjadi pada dirinya? Ya Allah, jikalau seandainya ada satu orang yang pernah melihat nerakamu, maka sepanjang hidupnya dia tidak berani melakukan dosa, dia tidak berani bermaksiat kepada engkau, karena saking kepinginnya karena saking takutnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka Allah berfirman, wahai malaikat, catat kabih saya hadir malam semangkem neka, mulai dari adek sampai budi, dari kanan sampai kacer, jangan sampai ada satupun yang terlewat, semua catat. Kenapa? Karena apapun yang mereka minta pasti akan aku kabulkan. Dosa model apapun yang pernah mereka lakukan dan mereka mohon ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni. Malaikat neka pas protes, ya Allah, neka beda setong toju pojokan tedung ya Allah, bejena pengajian tedung catet tedung tak catet rabu pengajian. Nah ini bagaimana ya Allah? Dijawab oleh Allah, karena dia hadir di pengajian, walaupun matanya terpejam, walaupun telinganya tidak mendengar, tetapi karena hadir dan duduk di majelis yang sama, maka dia mendapatkan hak yang sama. Makanya barokahnya orang rabu majelis neka, tekak mata namedem, tekak kopenga tak ngeding, keng nyoon sapora burikna toju pengajian, oleh barokana burik pakun oleh pahala norok pengajian. Nah neka istimewanya kalau hadir di majelis ilmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul tujuan yang paling utama adalah yang pertama memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Maka di bagian yang pertama gula terus sekoni membahas tentang Isra wal Mi'raj yang insya Allah nanti akan disempurnakan oleh guru kita Kiai Musleh Adnan. Tetapi gula neka beni tausiah tapi hanya ta ceretaan bayi deki ngajina ke Kiai Musleh gula kun ta ceretaan. Isra neka secara bahasa itu artinya orang seajalan malam. Napa bu? Isra artena orang seajalan malam. Mi'raj neka artena ongke kekenangan saya lebih tinggi. Jadi umpama empian lestarena norok pengajian, pleman dari pengajian kan ajalan kecompokna masing-masing. Nah karena melakukan perjalanan malam, empian ajalan bekto malam, berarti deki empian melaksanakan Isra. Setelah depak compokna masing-masing, pas ketondu ongke ke ketedungan, naik ke tempat tidur. Karena ongke ke ketedungan,
kekenangan saya lebih tinggi, maka empian pun melaksanakan mi'raj. Jadi deki malam empian pun bisa Isra wal Mi'raj. Tetapi Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang kita peringati pada malam hari ini berbeda dengan Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh yang saya sampaikan tadi. Di mana peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW diabadikan di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Saya tidak berpanjang-panjang menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, tetapi saya ingin membahas tentang hadiah utama dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah turunnya perintah ibadah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi empian mon molotan neka pada bayi empian nyelamatin kelahiran Kanjeng Nabi, yang harapannya dengan nyelamatin kelahirannya Nabi Muhammad kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mon mi'ratan neka tujuannya adalah untuk merayakan ulang tahunnya ibadah sholat, yang harapannya deki pleman dari pengajian sholat selak colak sholatnya bisa menjadi benar, yang sholatnya sudah benar ditingkatkan menjadi sholat di awal waktu, dan yang sholatnya di awal waktu ditingkatkan menjadi sholat berjamaah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok kita harus melaksanakan sholat? Alasannya karena ada 3 hal. Yang pertama, orang seabejeng pasti Allah akan memberikan kemuliaan di dalam hidupnya, karena ibadah sholat neka adalah ibadah yang paling istimewa dibandingkan semua ibadah yang ada di dalam ajaran agama Islam. Ketika Allah perintahkan umat Islam untuk mengerjakan puasa, maka wahyunya oleh Allah disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ketika Allah perintahkan kita untuk zakat, wahyunya disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Semua ibadah yang diajarkan di dalam agama Islam diperintahkan oleh Allah, wahyunya melalui malaikat Jibril. Tapi khusus ibadah sholat neka tanpa melalui malaikat Jibril, tapi peristiwa perintah melaksanakan ibadah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sekadimma Rasulullah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, yang mana percakapannya diabadikan di dalam sholat kita. Ketika Rasulullah menghadap kepada Allah, Rasulullah mengucapkan salam dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Maka ketika diucapkan salam oleh Rasulullah dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi karena sifat rahmannya, sifat penyayangnya, sifat karimnya Rasulullah, maka beliau tidak ingin salam itu hanya kepada dirinya. Beliau tambahkan dengan ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka siapapun yang berusaha untuk menjadi orang yang solih dan solihah, dia termasuk di dalam golongan orang yang mendapatkan salam langsung dari Allah melalui perantara Rasulullah. Jadi orang seistiqomah abejeng neka pasti akan mendapatkan kedudukan yang mulia, baik secara masyarakat sosial maupun kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang nomor 2, orang yang rajin mengerjakan sholat ini akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Neka gula bedes tong cerita kejadian
tentang peristiwa bagaimana almarhum ayah saya mendapatkan hidayah hingga memeluk agama Islam. Saya ceritakan sepenggal saja karena mulai cerita aki kabdi sampai sobu tak marek. Kira-kira yang kelar ngendi ngaki sampai sobu. Mak cucu begelu mau cerita kelar. Jadi almarhum Pak Gula Neka asalnya dari Lumajang. Ibu saya asalnya dari Arjasa Jember. Menikah, kemudian kedua-duanya pernah tinggal di daerah Gebang. Jadi Pak Gula Neka pernah tinggal di daerah Gebang, di dekatnya pabrik rokok, lambek beda pabrik rokok selama 1 tahun. Nah, ketika almarhum ayah saya dalam peristiwa mendekati ibu saya, ini posisinya sebagai orang yang kaya raya. Nah, tapi ketika menikah, ekonominya jatuh sehingga akhirnya singkat cerita, ayah saya ini dimusuhi oleh keluarga ibu saya. Karena dimusuhi oleh keluarga, tak pernah bedai compok, suka main di rumah sahabatnya, tetangga yang ada di Gebang. Nah, sahabat ini kebetulan santrinya almarhum Ki Ahmad Siddiq. Diperkenalkan ayah saya ke Ki Ahmad Siddiq, yang mana singkat cerita almarhum ayah saya ini mempelajari agama Islam, mempelajari agama-agama yang lain, dibaca seluruh kitab suci agama yang ada di Indonesia ini, sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa satu-satunya kitab suci yang tidak ada pertentangan di dalam ayatnya adalah kitab suci Al-Quran, kecuali beda setengah ayat. Pemikiran almarhum ayah saya, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang tidak cocok menurut ayah saya. Apa itu? Surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pas meker Pak Gula Neka. Caan Al-Quran, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi apa? Mak bejena abojeng masjid, sandala orang Islam mak bisa elang. Saya ngecoki orang Islam juga. Katanya mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kenapa sandal orang kok bisa hilang? Kenapa maling yang masuk penjara mayoritas agamanya Islam? Kenapa rampok yang masuk penjara mayoritas agamanya Islam? Karena ndak sabar kepingin tahu jawabannya, akhirnya beliau sowan ke Kiai Ahmad Siddiq. Sampai ke Kiai Ahmad Siddiq, beliau menyampaikan, Kiai, saat ini saya sedang belajar Islam, saya mempelajari Al-Quran, saya sudah baca dari depan sampai belakang, saya cocok, saya setuju dengan isinya Al-Quran ini, kecuali ada satu ayat saya tidak setuju. Menurut saya ayat ini tidak cocok. Umpama almarhum ayah saya hidup zaman sekarang, pas ngocak beda ayat Al-Quran tak cocok, insya Allah efek karena melakukan tindakan penistaan agama. Tapi Ki Ahmad Siddiq dengan sifat hikmahnya, dengan kebijaksanaannya, beliau tidak marah, beliau bahkan tersenyum dan bertanya kembali, apa saya tak cocok, Cong? Apanya yang tidak cocok? Ini Kiai, kan di dalam Al-Quran diterangkan bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kok orang-orang yang masuk penjara itu kok orang Islam? Kenapa kok masjid yang tempat ibadahnya orang Islam kok sandal bisa hilang dan yang nyolong orang Islam? Ini tidak cocok ayat ini, Kiai. Maka dengan tersenyum Kiai Ahmad Siddiq mengatakan, nak, yang salah itu bukan ayat Al-Qurannya, yang salah itu orangnya. Kalau tidak percaya, besok coba kamu masuk ke dalam penjara, kamu tanya sama orang yang di penjara, kira-kira orang itu sholat atau tidak. Karena ada penjelasan seperti itu dari Kiai, penasaran, besoknya beliau masuk penjara, yang bening ngecok masuk penjara, nah, ingin menyelidiki. Begitu masuk ke dalam penjara, beliau berjumpa dengan seseorang, ditanya orang ini, Pak,
bapak asalnya dari mana, disebutkan tempat tinggalnya, terus ditanya empian arah pamaeokom gula ngecok epek sareng warga, jadi mencuri ngecok ajem. Sudah berapa kali masuk penjara? Neka pon petong kale, sudah 7 kali masuk ke dalam penjara. Ditanya oleh ayah saya, Pak, empian agama napa? Dengan bangganya dia mengatakan, saya Islam. Maling ngecok petong kale masuk penjara, ditanya agamanya, bangga mengucapkan agama Islam. Nah terus tanya lagi almarhum ayah saya, Pak, kalau boleh tahu, sampean ini kan orang Islam, kira-kira sampean sholat atau tidak? Setelah tanya abajeng napanten, orang ini pas neng abid, garuk-garuk kepala, pas ngocak. Kalau saya ingat-ingat, sepertinya saya sudah 15 tahun nggak sholat. Boneka umpama mon besi imannya sudah karatan. Akhirnya almarhum Pak Gule pas ngot meker, kalau gitu betul katanya Kiai, leres debuna Kiai neka, bahwa yang salah bukan orangnya, tapi yang salah bukan ayatnya, tapi yang salah adalah orangnya. Pulang dari penjara, siap-siap mandi-mandi, sudah mantap hatinya ingin memeluk agama Islam, mau keluar dari rumah, terus kedatangan tamu 2 orang ibu-ibu muslimat. Tujuan ibu-ibu ini ingin pinjam uang ke ayah saya. Ditanya oleh ayah saya, kenapa kok mau pinjam uang, Bu? Iya, saya ini sekarang sedang kena rentenir. Oni ngempian ke rentenir, mau budu aki pese. Oni nggak mau budu aki pese. Beda ya Kak Dinto, saya mau budu aki pese. Mau benyak. Saya ini terlibat hutang rentenir. Loh, sampean ini sampai punya hutang ke rentenir itu pinjem ke siapa? Dijawab oleh ibu ini, saya itu minjam ke Pak Haji yang rumahnya di samping musola, yang ngimami sholat setiap hari. Ayah saya diam terus mikir lagi, kalau yang tadi ndak sholat 15 tahun, pantes tadi maling masuk ke penjara. Tapi kalau yang ini kan setiap hari sholat, bahkan ngimami sholat sehari 5 kali, mak membudu akhi pese. Berarti ayat ini tidak cocok kalau gitu, berarti kiai itu keliru kalau gitu. Akhirnya ayah saya batal mau masuk Islam, berangkat ke Kiai Ahmad Siddiq mau protes, Kiai, saya tadi sudah masuk penjara, betul memang 15 tahun tidak sholat. Iya nak, yang salah itu bukan Al-Qurannya, tapi yang salah itu orangnya. Tapi Kiai, ini ada masalah lagi. Apa masalahnya? Saya punya tetangga, Pak Haji sudah pulang dari ibadah haji, punya musola, ngimami sholat setiap hari, tapi membudu akhi peseh. Ini gimana Kiai? Berarti kalau gitu ayat Al-Quran kan tidak cocok. Dijawab oleh Kiai Ahmad Siddiq dengan hikmahnya, dengan tersenyum, nah yang salah itu bukan ayatnya, yang salah itu orangnya. Kalau tidak percaya, coba kamu tanyakan sama orangnya, kalau sholat bisa khusyuk atau tidak. Apa itu khusyuk Kiai? Namanya orang yang belum Islam kan tak oning. Khusyuk itu ketika dia sholat, dia berusaha untuk fokus menyatukan dirinya dengan Allah, minimal fokus dengan bacaan sholatnya. Karena penasaran peleman, terus mampir ke rumahnya Pak Haji yang rentenir ini. Pak Haji, saya mau tanya Pak Haji, sampean ini kan setiap hari sholat, kira-kira sampean sholatnya bisa khusyuk atau tidak? Pak Haji ini kan neng tak lekas aja loh. Setelah beliau menjawab, beliau mengatakan begini, yaitu masalahnya saya itu banyak orang pinjam uang ke saya. Kalau orang itu, kalau saya sedang tidak sholat, saya ini kelopain, sapaan bayi saya ngejom pesai ke gula, kengkoreng kok kelopain, saya otang pesai neka kelopain. Pas bejenang kok abejeng langsung engak, Allahu Akbar. Oh, si aneka ngejem pesai sekian akan dibayar di tanggal sekian, si B ini pinjam uang sekian akan dibayar di tanggal sekian.
Nah, berarti kalau gitu bukan Al-Qur'annya yang keliru, tapi orangnya yang keliru. Maka hikmah dari cerita ini, siapa yang sungguh-sungguh menjaga sholat 5 waktunya, berusaha ngaji kepada orang-orang yang alim agar bisa mengerti makna dan bacaan sholat sehingga bisa khusyuk di dalam sholatnya, maka insya Allah dia akan dihindari, dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, manfaat dari sholat 5 waktu adalah Allah akan menjamin rizki kita menjadi rizki yang barokah. Apa itu makna barokah? Barokah itu adalah az-ziyadah wan nubuwah fi kulli khair, bertambah dan bertumbuh kebaikan di dalam rizki yang diberikan oleh Allah. Olena sekoni mon barokah cokop, olena benyak mon tak barokah lekas lobe. Nah, salah satu cara untuk menjaga rizki supaya barokah adalah dibentengi dengan sholat 5 waktu. Nah, terakhir nekapon, karena gula niat caretaan bening ngaji, kita masuk ke bab bergembira menyambut bulan Ramadan. Korang senapare pasaan? Korang senapare pasaan? Korang du minggu. Nah, maka untuk menyambut bulan Ramadan ada 2 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah persiapkan hati kita, gembirakan hati kita untuk menyambut bulan Ramadan. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron. Siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Empian bayangaki, kita apa sah buru modal bunga nekapon dinilai dilindungi jasadnya dari siksa api neraka. Maka hati kita harus gembira untuk menyambut bulan Ramadan dengan mendidik anak-anak kita, keluarga kita bunga menyambut bulan Ramadan. Nomor 2, dalam Al-Quran neka, dalam sabda Nabi neka terangkan sumu tasihu, berpuasalah engkau maka engkau akan sehat. Saya akan menyampaikan kepada semua jamaah yang hadir pada malam hari ini bagaimana caranya supaya puasa 1 bulan puasanya bagus, badannya sehat, bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa. Pasaneka saya paling penting adalah tentang bab buka puasa dengan sahurnya. Kalau kita ingin puasanya kuat, pertama, empian mon sahur biasanya kol senapa? Kol telok, jaga tedung kol telok, ada sahur. Setelah itu terus melakukan apa setelah sahur? Tedung boleh. Empian mon sahur neka biasanya semangat apa tak semangat? Apa mata semangat? Ibu jaga tedung. Nah, maka kalau mau sahur itu jangan bangun langsung makan sahur. Bangun, ambil wudhu dulu, kerjakan sholat sunnah dulu. Lestarena abhajeng sholat sunnah, lanjutkan dengan membaca Al-Quran walaupun hanya 1 halaman, insya Allah tabukna lapar. Monpon tabukna lapar, empian deer sahur mereka bisa semangat. Dan waktu yang paling afdal untuk sahur itu adalah menjelang waktu sholat subuh. Kebanyakan umat Islam mereka keleroh mon ngeding sirine, ngeding sholawat tarhim, assalatu wassalamu alaik, dianggap sudah tidak boleh makan lagi. Padahal waktu imsak itu adalah waktu yang paling afdol untuk makan sahur. Karena seafdol-afdolnya sahur adalah mengakhirkan waktu sahur. Setelah selesai makan sahur, makannya sudah semangat, makannya waktunya menjelang subuh, lestarena ada sahur, cek tedung boleh ngalak wudhu abajeng sobu. Nah, kalau kita jam sahurnya sudah betul, maka insya Allah empian apa sana kelar karena sahurnya di akhir
waktu. Napa boleh empian sahurnya para tedung kalau 10 malam sahur jegena sobu tak kelar puasa tabu jadi lapar. Nah bejena empian abuka waktunya buka puasa kan tabu neka kan kosong, bejena adan betalaki pasa tapi jangan minum yang dingin-dingin, cek ngenom es kade. Empian norok sunnah Nabi Muhammad ketika masuk waktunya buka puasa batalkan dengan yang manis-manis, dan sunnahnya adalah memakan buah kurma. Setelah tadi kimeleh bende, setelah makan kurma sholat maghrib dulu, setelah sholat maghrib baru makan buka. Kenapa? Mon empian adzan langsung akan buka neka akan hikpar lapar, karena lapar rasanya semua mau dimakan, kalau perlu piring sak mejanya mau dimakan semua. Tapi kalau sudah makan kurma minum air terus sholat, nafsu makan berkurang separuh sehingga makannya tidak banyak. Nah fungsinya kalau makannya tidak banyak tabukna tak sakit sehingga tarawih bisa semangat. Menompian mengakana banyak tabuk terkerja tak bisa tarawih tak kelar jaga. Maka kalau ini dilakukan secara baik, insya Allah puasa selama 1 bulan penuh akan bisa dijalani dengan sempurna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi neka beli ngaji gula kunta ceretaan deki ngaji na bejena kiai musleh, dan gula sarang ajunan arang sarang mirengaki mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan manfaat buat kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan dan keselamatan, diberikan rizki yang barokah, diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua, saya minta keikhlasan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Saat ini saya sedang di dalam perjuangan membangun pondok pesantren di daerah Bondowoso. Nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Insan Kamil. Insya Allah peletakan batu pertamanya bulan Syawal besok di Desa Gentong, Kecamatan Taman Kerocok. Saya mohon keikhlasan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya surat Al-Fatihah, bangunan pondok pesantren segera berdiri, bisa mencetak generasi yang mensyiarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, pengajian pada malam hari ini insya Allah akan diupload di channel YouTube Ustadz OCH. Saya minta keikhlasan seluruh jamaah yang hadir untuk membantu mensubscribe videonya, mensubscribe channelnya, dan menonton videonya, karena hasil yang didapatkan dari YouTube insya Allah akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gula mirah saralopot nyawan sapora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.